Halo sahabat kontan, berjumpa lagi di kanal Company Update. Kita kali ini bakal ngobrol dengan salah satu perusahaan yang baru IPO lah terhitungnya di pertengahan tahun lalu. Ada PT Sumber Sinergi Makmur dengan kode emiten AYOTF. Kali ini kita bakal ngobrol dengan Presiden Direktur AYOTF, Pak Alamsyah. Ya Pak. Halo Mas Akmal, Iya. terima kasih banyak Mas Ya, sudah makasih, mengundang. Ya, jadi kita bakal ngobrol tentang bagaimana AYOTF, seperti apa AYOTF, apa itu perusahaan AYOTF, dan bagaimana ekspansi ke depan. Oke Pak, pertama-tama boleh nggak diceritain dulu gitu, apa ini PT Sumber Sinergi Makmur, AYOTF ini, dan bergerak di bidang apa gitu? Iya, jadi kalau emiten kami IoTF itu atau IoTF, Iya. itu kami bergerak di bidang produknya itu GPS tracker, Mas. Jadi GPS tracker ini adalah alat IoT ya, Internet of Things. Jadi Ya. kalau kita ngomong IoTF itu asalnya itu dari kata IoT. payung IoT, Oke. IoT, Internet of Things. F-nya itu untuk Volkswagen, itu merek dagang kami. Nah, Internet of Things ini kan sebenarnya luas, Mas. Banyak. Ada mesin edisi, itu kan termasuk IoT untuk di bidang keuangan kan, alat bantu bayar. Terus ada yang namanya smart home kan, ada tuh yang rumah lampunya smart. Terus ada lagi CCTV itu juga termasuk IoT, security kan masuknya. Nah, kami ini IoT untuk bidang transportasi gitu. Jadi GPS tracker dipasang di mobil atau truk, sehingga kalau mobilnya kemana, truknya pergi kemana, kita bisa dengan mudah cek lokasinya ada di mana melalui aplikasi. Nah, kami juga membangun aplikasi dan platform itu sendiri, software-nya sendiri. Oke. Seperti itu. Ini sebelum jadi emiten berdirinya tahun 2015, Pak. 2015. Jadi saat itu pada saat kami berdiri, kami jualnya ke ini Mas, kan kalau diingat 2015 Gokar lagi rame ya, Iya, Grab lagi rame ya. kan. Oke. Terus hari itu juga Tokopedia juga naik, lagi rame. Sehingga kalau Tokopedia naik, orang beli online kan harus banyak pengiriman tuh Mas. Otomatis mendorong pertumbuhan industri logistik juga kan. Nah, orang logistik juga butuh alat kami. Iya. Jadi hari itu ya memang saya ngelihat banyak tren-tren yang sedang bertumbuh ternyata membantu bisnis kami seperti itu. Oke. Pak Alamsyah ini Presiden Direktur sekaligus founder juga kan dari Iya, betul. AYOTF ini. Dan ini kira-kira sampai akhirnya jadi berkeinginan mau apa? Listing gitu di betul. Bursa Efek ini, kenapa Pak? Apa dari dorongannya apa? Ya, kami kan listing di bulan Oktober ya Mas. Mungkin tepatnya 6 Oktober 2023 tahun lalu ya. Jadi kurang lebih sekarang udah mau 8 bulan ya, jalan 8 bulan. Nah, kenapa kami mau TBK? Karena kami melihat di dalam perkembangan kami dari awal itu bisa dibilang cukup baik. Iya, cuma saya berpikir kalau nggak jadi perusahaan publik, ya cukup baik ya kita hanya sekedar berbisnis, cari konsumen, jual beli, ya kan? Bukan jual beli, jualan aja. Lalu ya akhirnya konsumen pakai happy. Dan memang sejak dari beberapa tahun terakhir ya Mas, kurang lebih ya 4-5 tahun terakhir, kami itu kan ya ini self-claim lah. Berdasarkan kami menganalisa beberapa kompetitor bahwa kami ini yang terbesar di Indonesia. Jadi kepercayaan diri ini sebagai perusahaan yang terbesar di Indonesia, kami ingin membuat gap lebih jauh lagi dengan kompetitor-kompetitor yang ada. Dan untuk membuktikan bahwa memang kami ini besar gitu Mas. Ya, apalagi yang bisa dilakukan itu menjadi perusahaan publik, saya berpikir seperti itu. Nah, jadi ya alasannya sangat strategis sekali itu untuk membuat nilai kompetisi kami jadi, maksudnya untuk membuat kompetisi kami itu kami jadi lebih unggul, jauh lebih unggul secara manajemen jadi terlihat. Karena bagaimanapun memimpin perusahaan terbuka dengan memimpin perusahaan tertutup kan berbeda, Pak. Ya, harusnya berbeda ya Mas ya. Karena secara struktur jadi lebih banyak dan kita harus lapor ke Bursa Efek Indonesia, lapor ke OJK juga. Pasti konsumen melihatnya kalau beli produk GPS tracker dari perusahaan terbuka pasti dilihatnya berbeda. Seperti itu. Sejauh ini kira-kira
number of client-nya berapa banyak gitu atau siapa aja gitu? Mungkin kalau saya bisa kurang lebih ingat ya Mas, dari awal saya berdiri ya, Iya. dari SSM ini berdiri ya. Kalau untuk jumlah produk terjual tuh kurang lebih sekitar 400-500 ribu unit yang terjual, kurang lebihnya ya. Jadi kalau klien rasanya sih harusnya di atas 100 ribu lebih ya. Karena kan ada satu perusahaan sekali beli 20, Iya. kan ada yang perusahaan satu individu belinya satu gitu. Iya. Ini berarti kliennya itu nggak harus perusahaan transportasi aja gitu? Enggak. Gini, Jadi siapa banyak gitu? individu juga banyak. Nah, individu tuh banyak kayak misalkan orang tua mau pasang di mobil anaknya pergi sekolah. Iya. Jadi memastikan bahwa jam sekolahnya benar. Terus memastikan sopirnya ini nggak tidur di dalam mobil. Kan kadang-kadang sopir seringkali tidur di dalam mobil. Iya. Mobilnya lagi parkir tapi dinyalain AC-nya nyala. Oh, berarti bisa nge-track Bisa, juga bisa gimana ketahuan. keadaan mobil itu. Bisa ketahuan. Termasuk Seperti ini itu. nggak Pak? Apa mencari mungkin jalan yang lebih bagus gitu? Oh, Lebih cepat kalau itu juga. enggak, itu Nah, navigasi. berarti lebih ke ini ya. Ya, mungkin Kayak itu lebih ke navigasi seperti Google Map gitu ya, Mas Iya. Akmal ya. Hmm. Nah, jadi ya fungsinya konsumennya individu dan corporate lah. Iya. Komposisi kurang lebih 50-50. Oke. Tadi Gitu. saya baca-baca ekspansi ke depan ini salah satunya rencananya mau ke apa? Pembayaran tol langsung gitu Pak ya. Nah, ini yang Tanpa menarik Mas Akmal, karena MLFF itu ya. betul MLFF dari tahun lalu itu saya kan udah baca beritanya kan, Iya. bahwa Indonesia di dalam pemerintahannya Pak Jokowi Hmm. akan menerapkan sistem multi-lane free flow atau yang bisa dibilang MLFF. Hmm. Ya artinya yang saya baca ya Mas, yang saya tangkap, selama ini kita bayar tol kan pakai kartu Iya. Mandiri Tol atau BCA Flash atau yang BNI, BRI apa yang tap-tap begitu kan. Ternyata antrian pada Iya. saat kita ngetap kan memunculkan kemacetan pada saat jam-jam tertentu, pada saat memang lalu lintasnya lagi rame. Iya. Nah, fungsinya MLFF di sini gerbangnya jadi nggak ada tuh Mas. Jadi mobil tinggal lewat aja, makanya namanya multi lane free flow. Iya. Ini lewat-lewat aja, nanti data itu tersimpan dengan baik, Iya. connect dengan e-walletnya sopir atau pengemudi, Hmm. bayar tol. Saya membayangkan kalau ini berjalan, wah pasti mengurangi kemacetan Mas di gerbang tol. Lebih efisien Pak ya. Ya kan dulu dari bayar tunai Iya. sampai menjadi tap sudah mengurangi berapa persen, benar nggak Mas? Benar. Karena lebih cepat kan. Hmm. Tapi kalau dari tap jadi nggak ada, pasti mengurangi lebih banyak. Iya. Nah apalagi kan jumlah kendaraan makin tahun makin banyak ya Mas ya. Hmm. Kayak gitu. Nah, jadi saya melihat ini peluang yang luar biasa bagus, dan apakah kami sudah mempersiapkan teknologinya? Sudah Mas. Hmm. Jadi ya sebagai anak bangsa nih berharap juga Mas dilibatkan oleh negara, Iya. bahwa kami bisa loh bikinan kayak begini, kayak gitu. Kalau sampai dilibatkan, satu, keuntungan material sudah pasti ada, karena kan ada order dan lain-lain. Kalau kita sama-sama bisa lihat jumlah kendaraan yang lewat jalan tol kan tiap tahun jutaan ya Mas. Nah itu kan otomatis sudah menjadi potensi pasar buat kami tersendiri kan Mas. Oke. Karena selama bertahun-tahun aja kami jualan alat baru kurang lebih 400-500 ribu. Nah, apalagi kalau tiba-tiba nih aturan diberlakukan, langsung dapat orderan jutaan. Nah, harapannya karena kami selain anak bangsa, ya keuntungan material, toh perusahaan kami juga sudah TBK. Artinya kita berharap nanti ya harga saham kami juga naik dengan baik dengan adanya kesempatan peluang seperti ini. Oke Pak, dari ini kan jalan tol yang itu ya langsung ya Pak ya, lebih efisien. Berarti wujudnya ya IoTF di situ tuh seperti apa? Nah, nanti otomatis pasti akan ada entah itu aplikasi atau perangkat tambahan ya. Kan kalau kita lihat kan sekarang tap ini di pintu tol kan ada perangkat tambahan, itu si kartu itu sendiri kan. Gitu. Nanti mungkin ada perangkat GPS tertentu yang dia akan aktif terus gitu. Katanya bayarnya bisa dari jauh gitu ya, sebelum deket lagi. Iya, otomatis lah, kita bilang otomatis. Jadi mungkin dari situlah masuknya nanti. Benar. Nah, jadi secara prototipe kita juga udah siapkan. Nah, uji cobanya yang belum. Nah, karena kan uji coba ini kan harus dipersilakan oleh kayak instansi yang terkait kan. Gitu. Oke. Salah satunya tadi rencana ke depan itu Pak. Ada lagi nggak kira-kira
fokus sumber sinergi makmur atau IOTF ini Saat ini kami lagi fokus di motor. di motor? Betul, karena jumlah motor tuh jauh lebih banyak daripada jumlah mobil, Mas. Jadi kalau kita lihat data penjualan kan mobil per tahun kurang lebih 1 juta unit, Mas. Kalau motor kan kurang lebih 5 sampai 6 juta. Jadi 5 sampai 6 kali lipat. Jadi menurut saya ini market yang luar biasa. Makanya dengan kami fokus ke motor, kami juga punya perangkat yang luar biasa murah. Itu cuma 265.000 Mas kita jual, Mas. 265.000 bisa dipakai untuk motor. Jadi harapannya banyak motor pakai. Jadi kalau di mobil kami ngerasa kami sudah menguasai, kami juga ingin menguasai motor. Sudah masuk belum atau masih rencana? Sedang penetrasi. Sedang penetrasi. Sudah mulai jualan dari beberapa bulan lalu. Nah, sedang Oke. penetrasi. Makanya kami berharap ke depan nih Mas, kayak misalkan ada Astra Honda Motor atau Yamaha Ya. yang bisa langsung bekerja sama dengan kami untuk kami bisa supply, dan nggak cuma produk ya Mas, tapi juga softwarenya kita juga sudah ada semua. Baik, Pak. Jadi ini saya sangat luar biasa dan kita sudah lakukan itu. Jadi kalau sampai proyek jalan tol aja jalan, MLFF ini jalan, lonjakan penjualan kami jadi luar biasa Mas. Oke, Pak. Ini berarti kalau Bapak melihat sendiri gimana peluang di segmen GPS tracker ya, bisa dibilang berarti seperti itu ya. Seperti apa Pak di Indonesia ya? Sebetulnya makin kesini makin membaik ya Mas. Iya. Jadi kalau saya lihat, kalau zaman dulu saya ingat banget orang-orang beli GPS tracker tuh motivasinya adalah biar nggak hilang, takut hilang. Kalau hilang nih ketahuan ada di mana. Iya. Sekarang orang beli nggak ngelihat hilang ada di mana, gitu. Tapi lebih ke arah data. Saya bisa analisa datanya, analisa dia pergi kemana dan lain-lain. Kan kami juga sudah mempersiapkan hal itu semua kan. Kayak gitu. Jadi sekarang juga dari sisi pemerintah mengeluarkan undang-undang ya, kalau bisa dicek peraturan Kementerian Perhubungan Permenhub itu nomor 60 tahun 2019. Jadi 2019 sudah keluar aturannya bahwa yang namanya semua kendaraan angkutan barang dan juga namanya semua kendaraan angkutan orang, bus lah kita bilang, dan truk-truk itu wajib pasang GPS Mas. Nah sebenarnya aturan itu kan secara nggak langsung menopang atau memberikan kami satu potensi pasar yang bagus. Karena penjualan truk di Indonesia ini luar biasa banyak juga Mas. Gitu. Dan setiap tahun setiap penjualan mereka wajib ada GPS tracker kan. Gitu. Nah kami dilihat di sini sebagai perusahaan penyedia GPS tracker, produk dan softwarenya dari tahun 2015 dan sampai hari ini kami juga statusnya sudah menjadi perusahaan terbuka. Ya menurut saya ya nilai saingnya luar biasa tinggi sih. Seperti itu. Baik Pak. Berarti penggunanya kira-kira di Indonesia ini udah di mana aja Pak? Udah banyak. Nah, layanan kami ini sudah ada di 60 kota besar, Mas. 60 kota. Nah, kenapa sih diperlukan layanan di 60 kota besar? Karena perangkat elektronik kan nggak lepas dari troubleshoot ya, Mas. Kalau ada masalah, ya kan, ada kendala, instalasi ataupun produknya, tim kami sudah siap di lapangan dan ada di 60 kota besar. Gitu. Nah, ini penting sekali. Jadi konsumen kalau ngeliat, misalkan nih Mas Akmal punya perusahaan logistik, ngirim barang ke katakanlah Kediri, ada kendala GPS-nya, saya tinggal kontak tim saya Kediri untuk coba cek, ada truknya Pak Akmal datang ke sana, ada masalah, dicek dulu, kan Mas Akmal jadi seneng, gitu, dan nggak usah bayar kan. Nah seperti itu Mas Akmal. Berarti termasuk di 60 kota yang tadi sudah ada. Sudah. Itu ada juga tim dari. Ada tim saya. Voxlogger ya. Nah ini jadi menurut saya nilai saingnya tinggi. Gitu. Ya, karena bersaing dengan layanan tadi. Betul, dan kami juga kan ada layanan 24 jam Mas, call center ya. Jadi kalau misalkan ada layanan total technical mau tanya-tanya, karena kan truk ini kan keluarnya malam, ada aturannya kan. Nah, jadi kalau tengah malam dia mau nanya bisa Mas. Terus kalau misalkan ada pencurian, butuh guidance ya kan, gimana cara melakukan ini, melakukan itu, kita juga 24 jam. Baik Pak. Ini kalau kira-kira kemungkinan kerjasama itu berarti bisa ngubungin Voxlogger gitu ya? Betul, Voxlogger, betul. Media sosial ada aja ya? Ada, namanya Voxlogger ID. Oke. Jadi ya menurut saya ini bagus lah Mas. Kan kadang-kadang juga yang lucunya, namanya kita bisnis ya Mas. Untuk menghindari jenuh kan kita juga melihat case-case apa aja sih yang pakai. Ya, ternyata juga yang pakai katakanlah
pacarnya cemburu sebelum dia nikah. Jadi Iya, motor pacarnya atau mobil pacarnya dipasangin dulu Volkswagen, dicek dulu bener kan nih, ya kan? Jangan nanti alasan-alasan bilangnya lagi tidur, nggak taunya lagi parkirnya di bioskop, ya kan? Atau lagi parkirnya di mana kan, di Ancol atau apa gitu. Jadi ya hal-hal lucu seperti inilah, Berarti kayak gitu. bisa dibilang ini nggak butuh untuk logistik doang ya, bisa jadi Ya, tracker yang untuk yang maksud lain lah gitu ya. betul, untuk hubungan Oke. cinta ya Mas ya. Iya. Nah Pak, kalau di dalam waktu dekat ini kira-kira apa sih yang mau dilakukan IOTF? Kalau untuk sekarang udah pasti kita sedang memperkuat penjualan nih Mas. Oke. Kita juga mau bekerja sama dengan perusahaan-perusahaan yang lebih besar sehingga kita dapat kontraknya. Ya ini penting untuk meningkatkan penjualan sih. Dan untungnya kalau dari 2022 ke 2023 omset kami juga naiknya sekitar 38%. Jadi ya menurut saya progresnya bagus lah Mas. Dari 2022 ke 2023 naik 38%, kan lumayan Mas, karena kan kondisi ekonomi dunia juga masih gonjang-ganjing Mas. Tapi kami bisa membukukan performa seperti itu, menurut saya sangat baik. Tahun ini kira-kira lebih besar nggak pertumbuhannya Pak dari tahun lalu? Kami targetkan sih sekitar 50% dari tahun lalu. Pendapatan utamanya dari tadi ya, GPS Tracker. Campur-campur, penjualan alat ada, kita juga ada jasanya dan lain-lain. Karena kan orang, maksudnya konsumen setelah beli, mereka kan tiap tahun atau di tahun kedepannya harus melakukan perpanjangan layanan Mas. Nah kita ada yang namanya pendapatan dari situ. Ibaratnya kayak subscription service lah, gitu. Oke. Jadi mereka udah beli alatnya di awal, lalu di tahun kedua mereka cukup bayar layanannya aja. Itu sekitar 600.000 kan, sudah termasuk paket data, platform, layanan dan lain-lain. Oke. Dan kami juga kan sekarang sudah ada yang namanya garansi seumur hidup. Jadi selama memperpanjang layanan, kalau sampai alatnya rusak, kita ganti gratis. Jadi ini kan luar biasa seperti itu. Biar konsumen tuh kalau udah beli sama Volkswagen ya, udah nggak usah khawatir, udah aman deh gitu. Oke, berarti sorry Pak, ini ada alatnya gitu, tracker gitu ya? Ada. Bukan by phone aja gitu? Ada. Enggak ya? Alatnya dipasang di mobil. Oh, dipasang di mobil. Nanti konsumennya cek dari handphone. Seperti itu. Oke. Jadi ya kami menjaga dan memastikan konsumen kalau udah beli transaksi dengan perusahaan kami, Volkswagen, udah nggak perlu khawatir, gitu. Oke. Ya saya rasa udah banyak banget Pak cerita tentang gimana sih IOTF ini tahun 2015 berdiri, 2023 kemarin IPO dan juga rencana-rencana ke depan tadi, peluang besar dari MLFF tadi, betul. Pak, ya. Dan juga melihat bagaimana industri motor tadi. Iya, kami penetrasi motor. Makanya harapannya nih dengan masuk podcast kontan, ya kan, itu Astra Honda melirik, ya, atau Yamaha melirik, karena kami sudah mempersiapkan banyak hal untuk motor. Dan ini pasti canggih, gitu. Kami juga butuh partner lah untuk bisa memperbesar hal ini kan Mas. Gitu. Saya rasa udah cukup banyak lah Pak ya ke depannya, mungkin ngobrol-ngobrol lagi lah tentang hal lain gitu. Boleh. Barangkali MLFF nanti udah terapkan gitu. Wah, kita kalau iya benar, kalau itu terapkan Mas. Saya berharap juga ini jadi luar biasa besar. Pasti meleduk. Ya, oke. Terima kasih, sampai jumpa.